عاكرة العوام نجم الدين بالتمام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، ونعوذ بك من حال أهل النار. آمين. بسم الله. قال المؤلف مولانا الشيخ الإمام عبد الله الهرري رضي الله عنه وارفض علينا من نفحاته وأسراره وبركاته. آمين. وأما قوله تعالى dan adapun firman-Nya Allah Ta'ala ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. Makna harfiah ini, makna harfiah ayat ini mengatakan summa dana, kemudian mendekat, fatadalla, maka semakin mendekat, fakana, maka adalah qaba qausaini, seukuran qausaini, dua busur, dua qaus, dua busur, au adna, atau lebih dekat. Fal maqsudu, maka yang dimaksud bihadhil ayat, dengan ini ayat, Jibril alaihi salam, itu Jibril alaihi salam, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, haitsu ra'ahu, bahwa telah melihatnya akan Jibril Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, di Makkah, di makanin, di suatu tempat, yuqalu lahu, dikatakan lahu baginya, makanin Ajyadun, nama tempat Ajyad di Makkah. Populer itu jalan menuju Ajyad, tariq atau syari' Ajyad, ada tulisan. Walahu, dan baginya Jibril sittumi'ati janahin, 600 sayap, saddan, halnya menutupi, uzwu khalqihi, oleh besarnya fisiknya atau bentuknya Jibril, ma bainal ufuqi, akan apa yang di antara dua ufuk, akan apa yang di antara ufuk. Yang dimaksud ufuk, barat ke timur, ujung ke ujung. Alam dunia ini tertutupi oleh sayapnya malaikat Jibril dari sangat besar. Kama, sebagaimana ra'ahu, telah melihat oleh Rasulullah akan Jibril, marratan ukhra, akan yang kedua kalinya, inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana telah berfirman oleh Allah, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Walaqad ra'ahu, dan sungguh ra'ahu, telah melihat oleh
Jibril nazlatan ukhra, yang kedua kalinya, ay marratan ukhra, 'inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha. Nah, jadi ayat ini summa dana fatadalla fakana qaba qawsaini aw adna. Ini ayat tidak boleh difahami bahwa Allah berada di arah atas, di atas langit ketujuh, lalu kemudian Rasulullah naik ke arah sana untuk bertemu dengannya, hingga kemudian Rasulullah mendekat darinya. Nah, itu pemahaman rusak. Ayat tersebut bukan begitu maknanya, tetapi yang dimaksud mendekat. Summa dana fatadalla, Rasulullah mendekat, yaitu kepada siapa? Kepada malaikat Jibril. Nah, ayat ini dalam surat An-Najm memberikan penegasan bahwa Rasulullah ketika Mi'raj bersama malaikat Jibril dan di Sidratil Muntaha, Rasulullah melihat Jibril yang kedua kalinya, setelah sebelumnya Rasulullah telah melihat Jibril di Mekah, di bumi ini, satu tempat di Mekah bernama apa? Ajiyad, bernama apa? Ajiyad. Nah, jadi Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya sebanyak 2 kali. Nah, yang pertama kali yaitu ketika di Ajiyad itu tadi, Rasulullah pingsan. Karena dari sangat besarnya malaikat Jibril, Rasulullah kaget, bahasa kita yang begitu, kaget. Rasulullah sampai terkagum-kagum betapa besar ciptaan Allah. Adapun yang kedua kalinya itu di Sidratil Muntaha, Rasulullah tidak pingsan. Seringkali malaikat Jibril membawa wahyu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membentuk seorang manusia, yaitu salah seorang sahabat Rasulullah bernama Dihyatul Kalbi. Dihya, jadi Dihya ini nama orang, nama salah seorang sahabat Rasulullah, hanya saja sudah wafatnya ketika masih muda. Orangnya dikenal cerdas, ganteng, dan orang yang duduk dengannya akan merasa senang. Rasulullah ketika di masa hidupnya Dihya ini sering duduk bersamanya, berbincang-bincang. Nah, malaikat Jibril ketika membawa wahyu seringkali menghadap Rasulullah dengan membentuk Dihya ini supaya menyenangkan bagi Rasulullah, karena wahyu itu berat. Nah, supaya Rasulullah senang, maka Jibril membentuk Dihya. Nah, keyakinan yang wajib kita yakini adalah bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Rasulullah Mi'raj, naik ke langit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya hingga lebih tinggi lagi daripada langit ketujuh, tidak boleh dikatakan untuk bertemu Allah. Tidak boleh dikatakan untuk berjumpa dengan Allah dengan diyakini bahwa Allah bertempat di sana. Nah, hati-hati ini, karena pada bagian ini ada sebagian orang berkeyakinan rusak. Mereka meyakini bahwa Allah memiliki tempat dan arah. Ini keyakinan batil rusak. Allah bukan benda. Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Allah
tidak terikat oleh ruang, tempat. Allah bukan benda maha suci dari segala bentuk dan ukuran. Tidak dikatakan di satu tempat atau di semua tempat. Tidak dikatakan ada di mana-mana. Tidak boleh dikatakan bertempat di langit atau bersemayam di atas arsy. Allahu mawjudun bila makan wala yajri alaihi zaman. Allah ada tanpa tempat. Allah tidak terikat oleh waktu atau zaman. Allah yang menciptakan tempat dan arah, yang menciptakan waktu dan zaman, maka Allah tidak terikat oleh ciptaannya tersebut. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib berkata, "Kana Allahu wa la makan, wa huwa al-ana ala ma alayhi kan." Kana Allahu, ada Allah, wa la makan, dan tanpa tempat. Artinya adanya Allah tanpa permulaan, tanpa tempat. Sebelum menciptakan tempat, Allah ada tanpa tempat. Oleh karena tempat ciptaan Allah. Sebelum Allah menciptakan tempat, Allah ada tanpa tempat. Wa huwal ana ala ma alaihi kana. Dan setelah Allah menciptakan tempat, Allah tetap ada tanpa tempat, tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Allah tidak berubah. Sebab perubahan itu menunjukkan kebaharuan. Perubahan itu menunjukkan kebaharuan. Dari mana kita tahu matahari tidak layak dituhankan? Karena dia apa? Memiliki bentuk dan ukuran, sehingga membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam bentuknya tersebut. Yang kedua, karena matahari berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, menunjukkan bahwa matahari ada yang merubahnya, tidak layak dituhankan. Allah Maha Suci dari perubahan. Para ulama kita mengatakan at-taghayyuru akbaru alamatil hudus. Perubahan itu adalah tanda paling besar, tanda paling nyata dari kebaharuan. Perubahan itu tanda paling nyata dari kebaharuan. Allah bersifat al-qidam dan al-baqa. Al-qidam tanpa permulaan, al-baqa tanpa penghabisan. Artinya Allah tidak berubah. Tidak berubah. Maha suci dari perubahan. Nah, jadi sebelum menciptakan tempat, Allah ada tanpa tempat. Maka demikian pula setelah menciptakan tempat, Allah tetap pada sifatnya ada tanpa tempat. Sebelum menciptakan waktu, waktu itu ciptaan Allah. Sebelum diciptakan waktu, Allah ada tanpa waktu, tidak terikat oleh waktu. Maka demikian pula setelah menciptakan waktu dan zaman, Allah tidak terikat oleh ciptaannya tersebut. Karena itu tidak dikatakan bagi Allah kapan adanya, sampai kapan adanya, kapan mulainya. Pertanyaan-pertanyaan hanya berlaku bagi makhluk. Tidak boleh katakan bagi Allah seperti itu, karena Allah tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Nah, dapat paham ini.
Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga berkata apa? Beliau berkata sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, bahwa Sayyidina Ali berkata, Innallaha khalaqal arsha izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidatihi. Innallaha sungguhnya Allah khalaqal arsha menciptakan arsy izharan liqudratihi untuk menampakkan tanda-tanda kekuasaannya, walam yattakhidhu makanan lidatihi, dan bukan untuk menjadikannya sebagai tempat bagi zatnya. Allah tidak membutuhkan pada tempat. Zat Allah bukan benda. Makna zat Allah artinya hakikat Allah. Penyebutan istilah zat sandarkan bagi Allah bukan dalam makna fisik, bukan dalam makna tubuh, tapi dalam makna apa? Hakikat. Zatullah artinya apa? Haqiqatullah. Tapi kalau disebut zat manusia, maka yang dimaksud apa? Tubuhnya, fisiknya, jisimnya. Zatul insan, maka yang dimaksud apa? Jismuhu, jismul insan, tubuhnya, fisiknya, raganya. Tapi penyebutan zat bagi Allah bukan dalam makna itu, bukan dalam makna fisik, bukan dalam makna raga. Zatullah artinya apa? Haqiqatullah. Zatullah ay haqiqatullah. Ikutin saya. Qala sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, inna Allaha khalaqal arsha izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidatihi. Inna Allaha khalaqal arsha izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidatihi. Sungguhnya Allah menciptakan arsy izharan liqudratihi, adalah untuk menampakkan tanda-tanda kekuasaannya, walam yattakhidhu makanan lidatihi, dan bukan untuk menjadikannya sebagai tempat bagi zatnya. Siapa yang menciptakan arsy? Allah. Maka Allah tidak bertempat di atasnya, tidak membutuhkan kepada ciptaan. Sebagaimana Allah yang menciptakan manusia, maka tidak boleh dikatakan Allah menyatu dengan tubuh manusia. Tidak boleh diyakini Allah hulul, menyatu dengan fisik, dengan tubuh manusia, sehingga Allah bersama atau di dalam tubuh si fulan berbilang. Bahkan dengan dikatakan bertempat, maka berarti Allah membentuk tempat itu sendiri. Ketika dikatakan berada dalam tubuh manusia, maka berarti Allah membentuk tubuh manusia itu sendiri.
sehingga boleh terjadi bagi Allah apa yang boleh terjadi bagi manusia itu sendiri daripada kepunahan, kehancuran, kematian. Nauzubillah. Mustahil demikian. Allah yang menciptakan manusia, maka Allah tidak bertempat pada tubuh manusia. Allah yang menciptakan langit, tidak boleh dikatakan Allah bertempat di langit. Demikian pula arasy. Allah yang menciptakan arasy, maka Allah tidak membutuhkan kepada arasy, tidak bertempat di atasnya. Waspadai, jauhi, hindari keyakinan rusak yang dibawa oleh golongan yang disebut dengan golongan Wahabi. Golongan Wahabi yang belakangan ini mereka sering menamakan dirinya Salafi. Mereka menamakan dirinya apa? Salafi, tapi tidak boleh kita menyebut mereka Salafi. Mereka mengaku pengikut para ulama salaf. Bohong mereka itu. Yang ada mereka itu Talafi, artinya perusak. Bukan Salafi, tapi Talafi, artinya apa? Perusak. Mereka berkeyakinan bahwa Allah, kata mereka, memiliki bentuk dan ukuran. Nauzubillah. Keyakinan rusak, batil, kufur. Mereka mengatakan Allah memiliki bagian-bagian, susunan-susunan dan anggota-anggota badan. Nauzubillah. Ini keyakinan kufur. Bukan akidah Islam. Itu aqidatul Yahudi, keyakinan orang-orang Yahudi. Aqidatul Majus, aqidatul Nasrani, aqidatul Nasara, keyakinan orang-orang Nasrani. Mengatakan Allah menyatu dengan tubuh manusia, mengatakan Allah memiliki bentuk, memiliki ukuran. Nauzubillah. Bukan tauhid itu. Nah, waspadai ini keyakinan rusak, batil yang diyakini oleh orang-orang Wahabi tersebut. Adapun makna firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Makna ayat ini apa? Ar-Rahmanu, dia Allah Ar-Rahman yang maha luas rahmatnya, 'alal 'arsy istawa, yang menguasai arsy, yang maha menguasai arsy. Istawa artinya apa? Menguasai, bukan bersemayam. Ingat-ingat, istawa artinya apa? Menguasai, bukan bersemayam. Bersemayam itu artinya bertempat. Bertempat itu sifat benda, hanya berlaku bagi sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran. Nah, jadi makna yang benar daripada istawa dalam ayat ini adalah qahara wa haimana wa sayyitara. Artinya yang maha menguasai, menundukkan, menguasai, yang maha menguasai arsy. Mengapa secara khusus disebutkan Allah menguasai arsy saja, padahal Allah menguasai seluruh makhluknya, tidak hanya arsy saja? Jawab, karena arsy adalah akbaru khalqillahi hajman. Karena arsy adalah makhluk Allah yang paling besar bentuknya. Tidak ada makhluk Allah yang lebih besar daripada arsy. Tidak ada. Arsy itu makhluk Allah paling besar. Nah, sehingga makhluk Allah yang paling besar dikuasai oleh Allah, maka otomatis
apa yang jauh lebih kecil daripada arsy juga otomatis dikuasai oleh Allah. Gitu. Allah sendiri menyebutkan bahwa arsy itu ciptaannya, makhluknya yang paling besar. Allah berfirman, wa huwa rabbul arsyil azim. Yang jelas bahwa arsy ini adalah ciptaan Allah, makhluk Allah, diadakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Maka Allah tidak bertempat pada ciptaannya tersebut. Tidak boleh katakan duduk di atasnya, tidak boleh dikatakan bersemayam di atasnya. Nah, hati-hati ini. Orang berkeyakinan Allah bertempat rusak akidahnya. Bukan orang muslim, walaupun dia bersyahadat, syahadatnya tidak bermanfaat. Kalau dia punya keyakinan bahwa Allah memiliki bentuk, memiliki ukuran, memiliki bagian-bagian atau susunan atau anggota-anggota badan. Nauzubillah. Oleh karena apa? Oleh karena dua kalimat syahadat itu ada tuntutan keyakinan yang wajib diyakini di dalamnya. Tidak hanya sebatas diucapkan saja, tapi ada tuntutan keyakinan yang wajib diyakini di dalamnya. Syahadat pertama di antara tuntutannya apa? Konsekuensi keyakinan yang wajib diyakini di dalamnya bahwa Allah Maha ada, tanpa permulaan, tanpa penghabisan, tidak menyerupai ciptaannya, tidak membutuhkan sesuatu apapun dari ciptaannya, Maha kuasa, Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar. Tuntutannya itu. Nah, di antara yang pokok dari sekian sifat Allah, di antaranya apa? Sifat mukhalafatun lil hawadis, bahwa Allah tidak menyerupai segala apapun dari ciptaannya. Dalil menunjukkan itu firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Dia Allah tidak menyerupai segala apapun dari segala ciptaannya. Ayat Quran yang lainnya mengatakan walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada keserupaan bagi Allah dengan siapapun, mutlak. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam.